Bapak dan Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian dalam seri webinar CDP kita pagi ini yang bertajuk Membangun dan Memperkuat Komitmen Guna Mengelola Risiko Terkait Hutan. Webinar ini merupakan kolaborasi antara CDP dan Accountability Framework Initiative atau AFI. Saya, Rini Setiawati, hari ini akan menjadi host Anda dalam webinar ini. Sedikit perkenalan mengenai saya, saat ini saya bekerja sebagai manajer proyek untuk program hutan CDP. Langsung saja kita masuki agenda kita untuk acara webinar hari ini. Hari ini kita akan membahas beberapa topik terkait adopsi dan pengembangan komitmen keberlanjutan terkait produksi atau pembelian komoditas hutan. Webinar hari ini akan diawali dengan penjelasan terkait latar belakang dan kasus bisnis untuk pengembangan komitmen berkelanjutan yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Bahasan berikutnya akan dibawakan oleh rekan saya Nadine Zamira Syarif. Beliau merupakan manajer untuk kawasan Asia Tenggara di Accountability Framework Initiative. Beliau akan memandu Anda dalam memahami syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam membuat komitmen keberlanjutan yang kuat. Acara selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Wisnu Wibisono, yang akan membawakan sesi mengenai bagaimana perusahaan dapat melaporkan komitmen keberlanjutan, serta memantau kemajuan dari target dan komitmen melalui platform keterbukaan informasi CDP. Webinar ini akan diakhiri dengan sesi tanya-jawab dan disusul dengan penutup. Sebelum kita mulai masuk ke dalam bahasan, ada beberapa hal terkait housekeeping yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, Webinar hari ini akan direkam, dan rekaman beserta bahan presentasi akan dibagikan ke seluruh peserta. Selanjutnya, kami juga menghilangkan fitur audio bagi peserta agar mengurangi kemungkinan suara background dan tidak mengurangi kualitas rekaman. Selanjutnya, terdapat sesi tanya jawab di akhir webinar. Akan tetapi, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda dapat langsung menuliskan pertanyaan Anda di kotak Q&A. Pertanyaan akan kami kompilasi dan akan coba kami jawab pada sesi tanya jawab di akhir acara kita ini. Dalam kesempatan ini, saya juga ingin memperkenalkan mitra solusi terakreditasi CDP atau CDP Accredited Solution Providers. CDP bermitra dengan beberapa penyedia jasa solusi lingkungan yang dapat membantu perusahaan Anda dalam meningkatkan aksi lingkungannya. Untuk informasi terkait layanan apa sajakah yang ditawarkan, silakan kunjungi laman CDP. Di Indonesia, CDP bermitra dengan Bumi Global Carbon Foundation. Jika perusahaan Anda membutuhkan bantuan dalam pelaporan CDP atau implementasi aksi lingkungan secara umum, Anda dapat menghubungi kami agar kami dapat hubungan ke mitra kami. Langsung saja kita awali diskusi hari ini dengan membahas sedikit mengenai kemitraan antara CDP dan EFI. CDP dan EFI telah bekerja sama sejak tahun 2018, khususnya dalam usaha menyelaraskan pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner program hutan CDP dengan prinsip inti dan definisi yang dibangun oleh EFI. Lalu, siapakah CDP dan EFI? Saya akan coba mulai dengan memperkenalkan CDP. CDP sendiri merupakan organisasi nirlaba lingkungan yang menjalankan sistem pelaporan global bagi investor, perusahaan, pemerintah kota, dan kabupaten dengan tujuan agar data yang dihasilkan dapat menjadi bahan referensi untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk mengelola dampak lingkungan. Bagi pihak eksternal, data yang dihasilkan oleh CDP juga menjadi bahan evaluasi untuk pengambilan keputusan investasi dan finansial, maupun pengembangan mekanisme insentif baik bagi lembaga keuangan maupun pembuat kebijakan. Di tahun 2019, kerja CDP didukung oleh 515 investor anggota penanda tangan CDP dengan jumlah aset dalam pengelolaan sebesar 106 triliun dolar Amerika Serikat.
Selain investor, CDP juga memiliki program rantai pasok di mana 147 anggota perusahaan pembeli dengan daya beli sebesar 4 triliun dolar Amerika Serikat meminta informasi dari perusahaan pemasoknya melalui platform CDP terkait aksi-aksi yang dilakukan untuk mengelola risiko terkait lingkungan. Di tahun 2019, lebih dari 8.400 perusahaan di seluruh dunia telah melakukan keterbukaan informasi melalui CDP. Bukan hanya di sektor swasta, platform CDP juga digunakan oleh pemerintah kota dan kabupaten beserta provinsi untuk melaporkan dampak lingkungannya. Di tahun 2019, 800 kota dan 120 kabupaten dan provinsi di seluruh dunia telah melakukan pelaporan melalui platform CDP. Di Indonesia sendiri sudah terdapat 27 perusahaan dan 21 kota, kabupaten, dan provinsi yang telah melaporkan informasi melalui CDP. Saya akan mengundang rekan saya Nadine untuk menjelaskan tentang siapakah accountability framework tersebut. Nadine, silahkan. Oke, thank you Rini. Nah, kalau CDP adalah platform pelaporan, accountability framework sendiri adalah seperangkat pedoman dan panduan praktik terbaik yang terdiri dari prinsip-prinsip inti atau core principles, pedoman operasional atau operational guidance, dan istilah dan definisi umum. Kami seringkali menyebut accountability framework ini sebagai kamus atau ensiklopedia karena memang mencakup semua topik yang relevan terkait implementasi komitmen bebas deforestasi dan juga penghormatan HAM terkait hutan. Sehingga kita tidak perlu lagi ada kerancuan atau kebingungan mengenai apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. AFI atau Accountability Framework Initiative atau sebenarnya panggilan sayangnya AFI dituliskan oleh Koalisi 15 LSM Lingkungan dan Sosial yang juga menggunakan panduan ini dalam pekerjaan mereka masing-masing. Untuk Asia Tenggara, fungsi sekretariat dan koordinasinya dipegang oleh WRI Indonesia atau World Resources Institute Indonesia. Nah, di fase adopsi kami sekarang atau kami sebut dengan uptake, AFI dapat memberikan support langsung kepada perusahaan dalam implementasi panduan, tetapi AFI sebenarnya lebih banyak bekerja di balik layar, mendedikasikan effort dan waktunya untuk menyelaraskan berbagai standar, inisiatif, platform yang sudah ada, agar sesuai atau selaras dengan rekomendasi praktek terbaik dalam accountability framework. Itulah juga yang menjadi dasar kerjasama kita dengan CDP. Silakan, Rini. Terima kasih Nadine atas penjelasannya. Saya akan lanjutkan ke bahasan kita selanjutnya. Banyak perusahaan yang kadang sering bingung bagaimana cara CDP bekerja. Oleh sebab itu, saya dengan hari ini juga ingin menjelaskan bagaimana CDP mencapai objektif-objektifnya. Jadi di slide ini menunjukkan bagaimana cara kerja CDP dalam upayanya mendorong perusahaan serta pemerintah untuk mengambil tindakan dalam mengatasi masalah terkait perubahan iklim, kelangkaan air, serta perlindungan hutan. Dalam slide ini, investor serta perusahaan pembeli membutuhkan data terkait aksi lingkungan dari perusahaan yang kemudian akan digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan untuk investasi atau pembelian. Banyak investor dan perusahaan pembeli yang menyadari betapa pentingnya risiko terkait lingkungan dapat berdampak baik bagi investasi jangka panjang maupun pada reputasi perusahaan. Melalui CDP, investor serta pembeli dapat meminta data-data perusahaan dapat meminta data-data perusahaan tersebut karena mereka membutuhkan data yang spesifik dan data yang standar atau seragam agar dapat diperbandingkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. CDP kemudian meminta data kepada perusahaan dengan menggunakan kuesioner tahunan yang dibagi menjadi 3 tema, yaitu data terkait kuesioner terkait perubahan iklim, kuesioner mengenai risiko ketersediaan air, dan kuesioner terkait risiko komoditas hutan. Data yang dilaporkan kepada CDP ini kemudian dikumpulkan untuk dianalisa dan diolah sehingga dapat memberikan wawasan yang berguna bagi investor dan juga perusahaan pembeli dalam membuat keputusan.
Harapannya adalah dengan proses ini, perusahaan dapat mulai mengukur serta menyadari dampak lingkungannya dan kemudian mengambil tindakan untuk mengurangi dampak lingkungan tersebut. Dari sisi investor dan perusahaan pembeli, diharapkan dengan menggunakan data CDP, mereka dapat mengalirkan dana ke perusahaan yang mampu menunjukkan bahwa mereka dapat dengan baik melakukan pengelolaan risiko lingkungan. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, CDP dan EFI telah bekerja sama semenjak tahun 2018, khususnya dalam topik pelaporan implementasi aksi perusahaan dalam mewujudkan rantai pasok yang etis dan berkelanjutan. Di tahun 2019, pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner program hutan CDP sudah selaras dengan prinsip-prinsip inti atau core principle dan definisi dari EFI, dari Accountability Framework. Oleh sebab itu, perusahaan dapat menggunakan platform CDP untuk melaporkan implementasi dan capaian komitmen terhadap prinsip-prinsip Accountability Framework. Selain itu, CDP dan AFI juga berkolaborasi dalam mempromosikan akuntabilitas dalam produksi dan pembelian komoditas terkait hutan melalui publikasi blog. Di tahun 2020, pertanyaan dalam kuesioner CDP sudah diselaraskan lebih lanjut dengan definisi dan panduan accountability framework. Dan saat ini kita juga sedang dalam pengembangan satu laporan kerjasama antara CDP dan EFI yang akan diluncurkan di tahun ini. Setelah memperkenalkan masing-masing organisasi, kita akan masuk ke bahasan pentingnya komitmen yang kuat bagi perusahaan, khususnya dalam usaha mengelola risiko terkait hutan. Dari tahun ke tahun, kita lihat terjadi peningkatan yang signifikan pada jumlah perusahaan yang memiliki komitmen maupun jumlah komitmen yang dicetuskan oleh perusahaan. Dari data yang diperoleh dari website Supply Change, di tahun 2018 terdapat 473 perusahaan yang melaporkan 797 komitmen keberlanjutan. Angka ini naik pesat dari hanya 135 perusahaan dengan 187 komitmen di tahun 2012. Data ini juga memperlihatkan bahwa komitmen keberlanjutan terbanyak berasal dari sektor sawit dan juga sektor kayu dan kertas. Selain itu, di sektor sawit kita juga melihat peningkatan jumlah komitmen keberlanjutan dalam hal ini komitmen no deforestation, no planting on peatland, and no exploitation dari sektor refinery. Menurut publikasi dari Chain Reaction Research, di tahun 2020, 83% dari kapasitas penyulingan minyak sawit di Indonesia dan Malaysia sudah terliputi komitmen NDPI, meningkat sebesar 9% dari 74% di tahun 2017. Perusahaan yang tidak dapat mematuhi komitmen dan kebijakan pembeli akan terpapar risiko keterbatasan akses pasar. Tekanan untuk transformasi produksi komoditas yang lebih berkelanjutan bukan hanya datang dari pembeli. Dari sisi regulasi, terdapat beberapa peraturan yang dapat meningkatkan paparan risiko terhadap perusahaan. Contohnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 51 tahun 2017 yang mengharuskan bank dan lembaga jasa keuangan untuk membuat peta jalan keuangan yang berkelanjutan dan laporan berkelanjutan. Implementasi peraturan-peraturan ini berpotensi meningkatkan keketatan persyaratan pemberian pinjaman kepada perusahaan dan berpotensi meningkatkan risiko akses keuangan bagi perusahaan yang tidak dapat mengakomodasi implementasi regulasi tersebut. Khususnya untuk sektor sawit, diberlakukannya Perpres nomor 44 tahun 2020 tentang sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil atau ISPO, mensyaratkan perusahaan untuk melakukan perlindungan terhadap area dengan nilai konservasi tinggi atau High Conservation Value Area. Dan juga tidak lupa di tahun 2019 lalu, pemerintah meluncurkan Impres nomor 5 tahun 2019 tentang moratorium izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut. Implementasi dari regulasi-regulasi tersebut dapat meningkatkan keterpaparan perusahaan terhadap risiko jika tidak disikapi dan dikelola dengan baik. Slide berikut mengilustrasikan mengenai produksi dan pembelian komoditas kain hutan yang berkelanjutan didorong oleh bukan hanya investor tapi juga oleh bank dan juga pemerintah. Jadi sebenarnya slide ini menunjukkan merupakan summary atau
bukan kesimpulan, summary dari seluruh risiko-risiko yang sudah saya sebutkan tadi. Bahasan tersebut mengakhiri sesi saya pada hari ini. Selanjutnya rekan saya Nadine akan memandu Bapak dan Ibu sekalian dalam bahasan bagaimana untuk panduan mengembangkan komitmen yang kuat terkait hutan. Langsung saja Nadine, silahkan. Thank you Rini. Oke, sekarang saya akan memperkenalkan secara singkat beberapa elemen dalam accountability framework terkait penetapan dan penguatan komitmen. Next. Tapi sebelumnya saya ingin mengklarifikasi kembali apa itu AFI, karena sering sekali dapat pertanyaan mengenai sebenarnya AFI itu mengerjakan apa dan sebenarnya apa bedanya dengan inisiatif-inisiatif yang lain yang sudah ada. Nah, AFI sebagai yang sempat saya share sebagai ensiklopedia dan panduan umum, accountability framework adalah barang publik yang bisa dipakai sebagai sumber referensi bagi perusahaan dan juga pengguna lainnya. Dan untuk itu, AFI bukanlah produk atau layanan komersial. AFI juga bukan sertifikasi baru atau standar baru, melainkan lagi-lagi panduan berupa seperangkat norma dan pedoman yang jelas untuk menetapkan, menerapkan, dan memantau komitmen perusahaan. AFI juga tidak melakukan penilaian, juga bukan merupakan rating system dan tidak akan menjadi rating system, atau melakukan perbandingan atas kinerja perusahaan. Justru AFI sekarang banyak berupaya untuk menyelaraskan berbagai inisiatif dan platform pemantauan, pelaporan, dan penilaian yang ada sesuai dengan praktek terbaik yang ada di dalam Accountability Framework Initiative. Selain CDP Forest, contohnya ada Forest 500, kemudian SPOT sebagai beberapa inisiatif atau platform pemantauan, pelaporan, dan penilaian yang sudah melakukan penyelarasan dengan praktek terbaik di dalam IFI atau AFI. Next. Nah, jadi apa saja sih cakup accountability framework? Di dalam framework ini ada 12 prinsip inti atau core principles dan juga 12 panduan operasional yang bisa dibagi dalam 7 topik dalam titik dalam peta jalan ini. Yang pertama, nomor 1, panduan tentang apa saja elemen yang perlu ada untuk membentuk komitmen dan kebijakan tanpa deforestasi yang kuat. Dan ini nomor 1 ini dalam biru akan menjadi topik pembahasan kita hari ini. Dan inilah juga yang tertera dalam prinsip inti accountability framework nomor 1 sampai dengan nomor 3. Nah, komitmen dan kebijakan ini harus didasari oleh tinjauan strategis di sini dalam step 0, abu-abu, yang tidak akan kita dalami hari ini, tapi merupakan step penting untuk memahami kondisi perusahaan saat ini dan risiko apa saja yang ada dalam operasional atau rantai pasokan perusahaan, sehingga perusahaan pun dapat menentukan intervensi yang paling efektif yang kemudian direfleksikan dalam komitmen dan kebijakannya. Nah, nomor 2 sampai nomor 5 ini berwarna merah, berisi tentang panduan implementasi dan terdiri dari aspek ketertelusuran dan pemetaan rantai pasok. Ini tentunya merupakan step penting dalam memahami risiko yang mungkin ada dalam rantai pasok. Nomor 3 itu mengenai pengelolaan pemasok dan rantai pasok, termasuk bagaimana mengelola pemasok yang tidak patuh dan bagaimana berdasarkan tinjauan risiko, perusahaan juga dapat melakukan prioritas effort dan engagement pada lokasi atau pemasok yang high atau medium risk. Nomor 4 mengenai panduan bagaimana memastikan produksi bertanggung jawab, terutama berkenaan dengan langkah yang harus diambil terkait pembebasan lahan, perencanaan tata guna lahan, dan juga pengembangan lokasi. Topik 5 adalah juga panduan mengenai aksi di luar rantai pasok atau operasional langsung. Dan ini berkaitan dengan panduan mengenai kontribusi pada inisiatif sektoral, keterlibatan dalam lanskap atau bentang alam atau wilayah yang lebih luas. Kalau sering dengar buzzword-nya sekarang, jurisdictional atau landscape approach, itu panduannya ada di dalam topik tersebut.
Nomor 6 dan 7 berwarna kuning berkaitan dengan tahapan akuntabilitas atau bagian pemantauan, monitoring, verifikasi, dan pelaporan. Berisi elemen-elemen bagaimana perusahaan dapat mendokumentasikan dan melaporkan secara kredibel baik pencapaian komitmennya maupun progres menuju pencapaian komitmen. Jadi sebenarnya peta jalan ini tentunya tidak linear seperti yang pasti sudah diketahui oleh perusahaan-perusahaan yang ada di webinar ini, tidak satu arah seperti digambarkan di sini. Tentunya proses ini iteratif dan setiap titik saling berhubungan dengan titik lainnya, sehingga sebenarnya perlu dilihat dalam kacamata upaya perbaikan terus-menerus atau continuous improvement. Nah, di sini kami ingin berhenti sejenak untuk melakukan polling cepat untuk para perusahaan yang ada di webinar ini. Mungkin bisa diangkat pollingnya hari ini. Dari nomor 1 sampai 7 di elemen ini, mana yang tengah menjadi tantangan utama perusahaan Anda? Atau bisa juga dilihat sebagai apa yang sekarang menjadi fokus kerja perusahaan Anda saat ini. Nadine, pollnya Ya. sudah saya masukkan ya. Sudah terlihat belum di layar? Sudah ada untuk pollingnya. Siap. Kita akan kasih waktu sekitar 3 menit ya untuk memikirkan jawabannya. Mungkin nanti saya akan close poll-nya. Okay. Menit aja hari ini biar cepat. Berapa menit? Sorry. Biar langsung, 1 menit aja biar langsung klik gitu, nggak usah dipikirin banyak-banyak. Ini juga akan menjadi masukan buat kita juga dalam pembahasan, fokus pembahasan mungkin webinar atau workshop berikutnya. Ini tampaknya berlomba-lomba untuk mengisi. Good. Masih ada sekitar 21 peserta yang belum mengisi. Dan masih ada 10 in progress. Oke. How does it look? Mari kita tutup ya. Oke. Sebentar. Oke, ini ada 15 detik lagi karena kita menunggu partisipan untuk mensubmit responnya. Masih ada sekitar 3 partisipan yang masih dalam proses. Oke. Saya akan tunjukkan poll result. Sudah kelihatan belum, Nadine? Unfortunately, kalau dari sisi saya nggak kelihatan, jadi silakan dibacakan. Oh, yeah, I see it now. Okay. Jadi sepertinya paling banyak itu dari, bentar ya, mengenai pengelolaan rantai pasok dan para pemasok. Jadi nomor 3. Kemudian yang kedua adalah tentang penetapan dan penguatan komitmen. So that's good. Jadi banyak yang hari ini di sini mungkin bisa mengambil benefit dari apa yang kita sharing hari ini. Lalu ketiga itu tentang ketertelusuran atau traceability dan pemetaan rantai pasok dan imbang dengan aksi di luar rantai pasok dan operasional. Begitu. Oke. Thank you. Terima kasih masukannya. Kita bisa lanjut. Nah, sekarang kita akan masuk pada konten utama mengenai panduan AFI untuk membentuk komitmen yang kuat.
Nah, elemen AFI terkait komitmen sebenarnya dibagi menjadi 3 elemen utama yang juga mewakili 3 core principle atau prinsip inti pertama dalam accountability framework, yaitu 1 komitmen terkait lingkungan dan berisi mengenai panduan membentuk komitmen tanpa deforestasi, dan kedua komitmen tanpa konversi. Kalau komitmen tanpa deforestasi mungkin jelas, tapi konversi ini sebenarnya merujuk pada ekosistem alami selain hutan yang memiliki nilai konservasi dan ekologis tinggi, seperti contohnya lahan gambut. Lalu kedua ada komitmen terkait hak asasi manusia yang terdiri dari bagaimana menghormati semua hak asasi manusia, bagaimana menghormati hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal, dan juga menghormati hak-hak pekerja. Dan terakhir ada rekomendasi spesifik mengenai bagaimana melakukan spesifikasi komitmen. Hari ini karena keterbatasan waktu, kita hanya akan membahas komitmen tanpa deforestasi dalam elemen lingkungan dan komitmen hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal atau IPLC dalam elemen HAM. Lalu juga sedikit tentang spesifikasi komitmen. Jika Anda tertarik melihat dan mereview keseluruhan prinsip AFI terkait komitmen yang kuat dalam bentuk checklist, sebenarnya kita juga ada assessment tool for company goals di website AFI yang bisa dilihat secara lengkap. Kami juga sebenarnya sering dapat pertanyaan, sebenarnya apa sih perbedaan antara komitmen dan kebijakan, karena kedua kata ini sering digunakan secara berbarengan dan saling menggantikan gitu ya. Sebenarnya banyak yang melihat bahwa komitmen itu cakupannya lebih luas dari kebijakan. Kalau kebijakan sendiri adalah artikulasi dari syarat minimum yang diperlukan untuk memenuhi komitmen, dan sebenarnya merupakan aspek operasional dari komitmen itu sendiri. Kadang-kadang seringkali ya pihak eksternal mencari kebijakan sebagai indikator bahwa perusahaan mengambil tindakan untuk komitmen yang dibuatnya. Kalau dari pandangan AFI, dinamakan apapun, baik itu komitmen atau kebijakan, yang penting dapat dinyatakan secara publik dan harus dapat diimplementasikan secara terukur. Nah, kita akan lihat apa saja kriteria-kriteria yang menjadi rekomendasi AFI. Next. Untuk komitmen tanpa deforestasi, yang pertama komitmen tersebut harus disebutkan secara jelas dan tegas dalam dokumen yang dapat diakses oleh publik. Contohnya, misalnya perusahaan saya berkomitmen mencapai rantai pasokan tanpa deforestasi, atau perusahaan saya berkomitmen pada aktivitas aktivitas produksi dan pembelian yang tidak berkontribusi pada deforestasi. Terkadang kami menemukan contoh di mana sebuah komitmen menggunakan istilah yang lebih aspirasional, contohnya seperti berupaya menghilangkan deforestasi atau berupaya mengurangi deforestasi, yang sebenarnya tidak tepat dijadikan sebagai komitmen. Jadi harus lebih jelas dan tegas istilah-istilah yang digunakan. Nomor 2, istilah deforestasi sendiri juga sebaiknya didefinisikan secara jelas dan selaras dengan definisi accountability framework. Atau definisi lain bisa digunakan asal ada kriteria yang selaras dengan accountability framework. Nanti kita akan lihat dalam slide berikutnya beberapa contoh definisi tersebut. Nah, definisi tersebut dapat disebutkan dalam badan komitmen atau kebijakan, dalam footnote. Terkadang ada yang meletakkannya dalam glossary istilah, dan itu semuanya baik, asalkan berada di tempat di mana dapat dilihat oleh stakeholder dan mudah untuk mengaksesnya. Lalu yang ketiga, komitmen itu harus perlu menyertakan tanggal batas akhir dan juga target yang terikat waktu atau targets and milestones. Next, Rini. Thank you. Nah, panduan AFI seperti yang saya sudah share juga disertai dengan kamus definisi dan istilah, sehingga lagi-lagi istilah-istilah penting ini tidak perlu lagi diperdebatkan dan kita semua bisa fokus pada yang penting, yaitu implementasi. Ini beberapa contoh definisi terkait deforestasi yang tertera di dalam AFI.
Contohnya di sini deforestasi didefinisikan sebagai hilangnya hutan alam sebagai akibat dari satu, konversi menjadi pertanian atau penggunaan lahan non-hutan. Dua, konversi menjadi perkebunan. Atau tiga, degradasi yang parah dan terus-menerus sehingga merusak struktur komposisi dan juga fungsi ekologis. AFI sendiri merekomendasikan no gross deforestation sebagai komitmen yang tepat dibandingkan no net deforestation. Dengan kata lain, dalam praktiknya aktivitas restorasi ataupun kompensasi tidak dapat digunakan untuk justifikasi atau offset deforestasi baru. Dan kita juga ada panduan khusus mengenai bagaimana, next Rini, bagaimana bisa menerapkan definisi dan di antaranya di dalam panduan bagaimana menerapkan definisi ini terdapat panduan yang berisi hubungan definisi AFI dengan definisi yang digunakan oleh organisasi atau proses lain, termasuk contoh-contoh yang sesuai dengan pedoman tanpa deforestasi AFI. Di sini beberapa contoh tersebut, contohnya resolusi deforestasi Consumer Goods Forum, deklarasi hutan New York, SDGs atau Sustainable Development Goals, dan juga HCSA atau pendekatan stok karbon tinggi. Berbagai standar sertifikasi juga sudah menggunakan memiliki definisi deforestasi yang sama atau sesuai dengan AFI, contohnya RSPO dan FSC. Kemudian juga sesuai dengan definisi hutan FAO dengan fokus pada hutan alam. Kemudian dalam panduan operasional tersebut juga terdapat pedoman yang dapat membantu perusahaan memahami berbagai kategori penggunaan lahan dan tutupan lahan yang sesuai dengan definisi tanpa deforestasi accountability framework. Sayangnya kita nggak ada cukup waktu untuk masuk ke masing-masing panduan tersebut, tapi bisa dilihat di dalam website AFI, panduan yang dinamakan sebagai Applying the Definitions Related to Deforestation, Conversion, and Protection of Ecosystems. Last slide untuk bagian ini. Nah, satu lagi panduan operasional accountability framework terkait komitmen tanpa deforestasi terkait dengan tanggal batas akhir atau cut-off dates. Tanggal batas akhir ini adalah komponen yang esensial untuk komitmen tanpa deforestasi karena merujuk pada tanggal yang mana setelahnya kejadian deforestasi atau konversi menjadi sebuah area atau unit produksi yang tidak patuh atau non-compliant. Accountability framework memberikan panduan operasional bagaimana menentukan tanggal tersebut dalam berbagai kasus. Contohnya di sini tentunya jika ada tanggal batas akhir sektoral itu yang harus diikuti, tetapi jika tidak ada batas akhir tanggal batas akhir sektoral, cut off date tersebut tidak boleh melampaui tanggal di mana perusahaan menerbitkan komitmennya. Selain itu, untuk semua komitmen tanpa deforestasi, selambat-lambatnya cut off date harus sesuai per Januari 2020 bagi yang belum punya cut off date, agar selaras dengan NYDF atau New York Declaration of Forests dan SDGs. Mungkin kalau ada yang bisa mengingat dalam SDG Goal 15, Life on Land, menetapkan 2020 sebagai tanggal batas di mana deforestasi akan dihentikan dan seterusnya. Jadi di dalam panduan accountability framework ada berbagai skenario yang bisa membantu perusahaan untuk menentukan tanggal batas akhir yang sesuai, termasuk juga misalnya menyesuaikan dengan tanggal batas akhir yang ditentukan oleh sertifikasi tertentu kalau memang itu menjadi bagian dari komitmen perusahaan. Lalu juga ada panduan bagaimana perusahaan dapat mengkomunikasikan dan mengoperasionalkan cut-off date tersebut kepada pemasok mereka. Intinya bahwa hanya akan menerima komoditi yang tidak terkait dengan deforestasi atau konversi setelah tanggal batas akhir tersebut.
Nah, itu semua lagi-lagi ada di dalam panduan operasional cut-off dates di website-nya AFI. Nah, hari ini sekarang kita akan berhenti sejenak, melihat kalau apakah ada pertanyaan yang mungkin bisa diangkat. Sambil saya ambil nafas. Kebetulan belum ada pertanyaan nih dari para peserta, tapi tadi saya sudah kasih chat ke semua peserta untuk jika ada pertanyaan boleh silahkan untuk menuliskan pertanyaan Anda di box Q&A sepanjang webinar ini. Jadi nanti selain ngasih waktu buat Nadine buat ngambil nafas juga nanti kita juga bisa kumpulin sampai di akhir acara gitulah. Tapi kebetulan saat ini belum ada pertanyaan dari para peserta. Oke, sip. Kalau gitu kita lanjut. Oke. Nah, berikutnya elemen terkait hak asasi manusia yang akan kita lihat, kita tilik sedikit adalah komitmen untuk menghormati hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal atau IPLC, Indigenous Peoples and Local Communities. Sama ekspektasinya bahwa komitmen tersebut harus disebutkan dengan jelas dan bahwa perusahaan menghormati hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Dan hal ini termasuk hak atas properti, hak atas mata pencaharian dan ketahanan pangan, dan penentuan nasib sendiri, pemerintahan sendiri, dan hak atas budaya. Komitmen tersebut juga sebaiknya menyebutkan komitmen sesuai dengan deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat atau UNDRIP, dan mengikut sertakan komitmen untuk FPIC atau untuk menjamin persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan sebelum aktivitas apapun yang dapat mempengaruhi hak IPLC. Dan juga elemen komitmen terhadap remediasi dan kompensasi jika bahwa hal tersebut akan diberikan ketika terdapat hak yang telah dilanggar. Next. Nah, dalam praktiknya, apa artinya menghormati hak IPLC? Dan lagi-lagi ada beberapa panduan operasional AFI yang bisa menjabarkan elemen-elemen tersebut. Contohnya di sini yang diangkat dalam pengembangan lokasi, contohnya hak IPLC bisa dihormati dengan upaya melakukan penilaian dasar sosial, kajian tenurial, dan kajian tata guna lahan, sehingga terlihat apakah ada risiko aktivitas yang bisa mempengaruhi hak-hak IPLC tersebut. Demikian juga mekanisme pengaduan atau grievance system harus dapat secara efektif mengatasi komplain atau dampak negatif terhadap hak-hak IPLC. Demikian juga dalam aktivitas remediasi dan FPIC. Lalu panduan tersebut juga meng-highlight bagaimana peran berbagai pelaku rantai pasokan dalam menghormati hak IPLC. Dan apa perbedaan perannya gitu kan, karena tentunya ini adalah isu yang sulit dan harus ada kerjasama. Jadi sebenarnya perusahaan hulu biasanya memiliki tanggung jawab langsung terbesar untuk terlibat dengan penghormatan IPLC, tetapi perusahaan hilir pun bertanggung jawab atas dampak terhadap hak IPLC dalam rantai pasokan mereka, dan juga perlu mengambil langkah-langkah untuk bisa membantu memastikan pemasoknya juga menghormati hak-hak ini. Dan ada beberapa panduan untuk respecting rights of IPLC, FPIC, dan remediation and access to remedy yang relevan dengan topik ini, yang mungkin bisa dilihat juga. Next. Oke, kita sampai ke segmen terakhir, dan di sini tadi kan kita sudah melihat komitmen terkait lingkungan sedikit,
kemudian komitmen terkait IPLC. Berikutnya ada bagian mengenai spesifikasi komitmen. Next. Nah, untuk spesifikasi komitmen, terdapat beberapa panduan dalam prinsip inti accountability framework terkait spesifikasinya. Yang pertama, bahwa komitmen harus berlaku menyeluruh untuk semua segmen bisnis perusahaan dan mencakup grup perusahaan. Dan definisi perusahaan dan grup perusahaan pun juga ada di dalam terms and definitions AFI. Dan jikapun ada pengecualian, harus ditentukan dan dibenarkan berdasarkan penilaian risiko yang kredibel. Untuk setiap aspek komitmennya, perusahaan juga secara publik harus menetapkan target dan tonggak capaian atau targets and milestones yang terikat waktu dan dapat diverifikasi. Juga sebaiknya menyebutkan referensi terhadap standar atau sertifikasi, kerangka kerja, dan juga instrumen lainnya yang diakui secara internasional yang sesuai dengan tujuan atau komitmen perusahaan. Kemudian komitmen sebaiknya menggunakan istilah dan definisi umum, dan itu bisa dilihat di dalam definisi umum AFI, bisa membantu itu. Kemudian perusahaan tentunya mematuhi hukum yang berlaku kalau ini pasti sudah dijalankan. Next, Rini. Satu lagi hal terakhir yang ingin di-highlight di sini sebagai praktik baik, perusahaan dapat menyertakan aspek operasional dalam komitmennya. Contohnya, kita sering lihat bahwa perusahaan berkomitmen untuk melakukan perlindungan kawasan nilai konservasi tinggi atau kawasan stok karbon tinggi. Atau juga misalnya komitmen terhadap pencapaian sertifikasi. And this is good, tetapi sebagai good practice, tetap komitmen tingkat tinggi untuk tidak melakukan deforestasi dan penghormatan hak harus tetap disebutkan. Jadi lagi-lagi aspek operasional, it's encouraged, dapat disertakan dalam komitmen, tapi perusahaan sebaiknya juga menyebutkan komitmen tingkat tingginya. Next. Nah, ini kembali lagi kepada slide awal. Setelah penetapan atau penguatan Commitment Accountability Framework, kita juga menawarkan banyak panduan untuk berbagai elemen implementasi dan pelaporan. Jadi, next slide, Rini, jika perusahaan Anda tertarik untuk melihat lebih dalam salah satu topik panduan ini atau mau mengenal accountability framework lebih jauh, silahkan dapat menjadwalkan one-on-one session dengan kami sesuai dengan mungkin topik yang ingin didalami. Seluruh framework juga baru saja diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan belum naik ke website saat ini. Jadi jika perlu materi dalam terjemahan juga bisa menghubungi kami dan kami bisa mengirimkan langsung kepada Anda. Okay, that's it from AFI, dan sepertinya sekarang akan saya alihkan kembali ke CDP. Terima kasih Nadine atas penjelasannya yang sangat komprehensif. Di sesi selanjutnya saya akan serahkan ke bahasan ini ke rekan saya, Wisnu Wibisono. Beliau akan mengantarkan atau memandu Bapak dan Ibu sekalian mengenai mendalami modul-modul yang ada di kuesioner CDP dan juga relevansinya dengan prinsip-prinsip inti dan definisi dari AFI. Saya serahkan ke Wisnu. Silahkan Wisnu. Ya, terima kasih banyak Mbak Rini. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Wisnu Rizky Wibisono. Saya ini merupakan Corporate Engagement Officer yang bertanggung jawab untuk membantu perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk melaporkan pelaporannya ke CDP. Jadi di sesi ini saya akan membahas lebih mengenai kuesioner hutan CDP, dan juga saya juga akan membahas mengenai bagaimana kuesioner hutan CDP itu diselaraskan dengan prinsip-prinsip FI yang barusan dibahas.
Jadi sebelum lebih jauh, ini sedikit gambaran mengenai kuesioner hutan CDP. Secara struktur, kerangka kuesioner hutan CDP sendiri itu disusun agar dapat membantu perusahaan-perusahaan dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang risiko dan peluang yang ada terkait dengan komoditas hutan. Selain itu, kuesioner hutan CDP ini tadi disusun agar dapat membantu perusahaan dalam usahanya untuk menghilangkan deforestasi dari rantai pasok perusahaan mereka masing-masing. Dan untuk mencapai hal tersebut, kami dari CDP sendiri sangat mendorong adanya kegiatan-kegiatan pelibatan dengan perusahaan pemasok dan juga pemangku kepentingan lainnya. Dan dengan menggunakan kuesioner hutan CDP sendiri, itu dapat memungkinkan perusahaan untuk menunjukkan kepada pemangku kepentingan mereka, baik itu investor maupun perusahaan pembeli, mengenai kemajuan dan juga praktek-praktek yang telah mereka lakukan dalam upayanya mengelola risiko terkait hutan. Jadi, ini merupakan modul yang terdapat di kuesioner hutan sendiri. Kuesioner hutan CDP itu terdiri dari 9 modul, dan modul-modul ini yang dapat Anda lihat mencakup konsep-konsep yang penting dalam pengelolaan risiko terkait hutan. Jadi nanti di beberapa slide ke depan saya akan membahas beberapa modul yang cukup penting dan khususnya yang terkait dengan tema yang sudah dibawakan oleh EFI pada hari ini. Dan juga di sini seperti yang Anda lihat di slide bahwa dalam modul ke-7 yaitu modul verifikasi itu berwarna merah karena modul ini tidak terdapat untuk kuesioner versi minimum. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai versi yang terdapat pada kuesioner hutan CDP. Jadi kuesioner hutan CDP itu memiliki 2 versi, yaitu versi lengkap dan versi minimum. Untuk kuesioner versi minimum sendiri itu terdiri dari pertanyaan yang sama dengan versi lengkap, hanya saja jumlah pertanyaannya yang lebih sedikit. Kuesioner versi minimum sendiri itu memiliki 43 pertanyaan atau 38% lebih sedikit dari versi lengkap yang memiliki 69 pertanyaan. Mungkin yang perlu dicatat adalah di sini mungkin jumlahnya terlihat banyak, 69, 43, tapi biasanya perusahaan tidak akan mendapatkan semua pertanyaan tersebut, itu tergantung dari jawaban-jawaban yang diberikan perusahaan. Dan siapa saja yang bisa menggunakan kuesioner versi minimum ini? Jadi kuesioner versi minimum ini hanya terdapat untuk perusahaan yang baru pertama kali akan melakukan pelaporan ke kuesioner hutan CDP ataupun untuk usaha kecil dan menengah atau UKM. Jadi nanti di slide-slide berikutnya di modul juga akan saya bahas pertanyaan-pertanyaan apa saja yang juga muncul untuk versi minimum atau UKM. Jadi modul yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai modul prosedur. Jadi saya skip 2 modul pertama, yaitu pendahuluan dan kondisi saat ini. Jadi modul ini memiliki fokus mengenai proses, sistem, atau prosedur yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan identifikasi dan juga penilaian risiko terkait isu hutan. Jadi di dalam modul ini diantaranya terdapat pertanyaan-pertanyaan terkait prosedur identifikasi dan penilaian risiko serta isu dan pemangku kepentingan yang tercakup di dalam proses atau prosedur penilaian risiko tersebut. Dan untuk UKM sendiri atau yang versi minimum, kuesioner ini hanya akan menanyakan apakah perusahaan sudah melakukan identifikasi risiko. Jadi untuk yang versi minimum mereka tidak akan ditanyakan lebih jauh mengenai pencakupan isu dan juga pemangku kepentingan. Jadi selanjutnya, modul yang berikutnya atau modul ketiga merupakan modul risiko dan peluang yang merupakan modul kelanjutan dari modul prosedur. Karena pada modul ini akan dibahas lebih lanjut mengenai risiko yang telah diidentifikasi serta potensi dampak keuangannya terhadap perusahaan. Jadi beberapa poin penting pada modul ini diantaranya adalah risiko yang ditanyakan pada modul ini adalah risiko yang memiliki potensi dampak yang penting dan nyata, serta dapat mempengaruhi bisnis perusahaan secara keseluruhan. Dan karena risiko pada masing-masing industri dan perusahaan itu berbeda-beda,
Maka pada bagian ini, perusahaan juga dapat mendefinisikan arti resiko yang penting bagi mereka, bagi perusahaan mereka sendiri. Dan di modul resiko ini juga mencakup resiko tidak hanya dalam kegiatan operasional, tapi juga dalam rantai pasok. Karena banyak resiko juga yang sebenarnya terjadi di dalam rantai pasok yang khususnya relevan untuk industri retail dan juga manufaktur. Dan pada modul resiko ini, perusahaan juga dapat melaporkan nilai potensi dampak keuangannya dalam bentuk angka yang spesifik ataupun kisaran angka. Dan ini dapat bermanfaat bagi perusahaan karena mereka dituntut untuk mulai mengukur dan mengetahui seberapa besar paparan mereka terhadap resiko, dan mereka juga dapat mulai mengkuantifikasikan berapa besaran resiko tersebut. Selain itu, pada modul ini juga ditanyakan mengenai peluang, di mana perusahaan dapat memberikan informasi mengenai peluang baik dalam kegiatan operasionalnya maupun dalam rantai pasok. Jadi ini peluang-peluang yang terkait dengan penggunaan komoditas hutan yang berkelanjutan. Dan di sini perusahaan kembali diminta untuk menyediakan informasi terkait peluang yang dapat menguntungkan bisnisnya secara nyata. Jadi bukan hanya potensi peluang, dan peluang-peluang tersebut dapat mencakup peluang yang telah disetujui oleh perusahaan atau dalam proses untuk mulai direalisasikan. Jadi kita lanjut ke modul berikutnya, yakni modul tata kelola perusahaan. Nah, modul ini memiliki fokus terhadap struktur dan mekanisme tata kelola perusahaan dalam mengelola isu terkait hutan. Modul ini merupakan salah satu modul yang sangat penting pada bahasan hari ini, karena modul ini juga terkait dengan tema komitmen, dan juga modul ini menjadi penting karena dengan adanya modul ini perusahaan dapat menunjukkan keseriusan jajaran manajemennya dalam menangani isu terkait hutan. Dan seperti yang dapat Anda lihat, di dalam modul ini mencakup pertanyaan-pertanyaan mengenai pengawasan Dewan Komisaris, tanggung jawab manajemen, insentif pegawai, integrasi isu komoditas terkait hutan ke dalam pelaporan keuangan, dan mungkin yang perlu di-highlight di sini juga dibahas mengenai kebijakan dan komitmen publik perusahaan, serta cakupan dan isi dari kebijakan terkait hutan tersebut. Dan untuk UKM sendiri atau versi minimum, mereka hanya akan muncul pertanyaan yang terkait tanggung jawab manajemen dan juga pertanyaan terkait komitmen publik perusahaan. Jadi, selagi di modul ini, saya juga ingin memberikan sedikit contoh tentang penyelarasan dan pemetaan kuesioner hutan CDP dengan prinsip Accountability Framework, AFI. Seperti contoh yang Anda lihat di sini, ini merupakan screenshot yang saya ambil dari kuesioner hutan CDP, dari dokumen kuesioner hutan CDP. Di sini, Anda dapat lihat bahwa CDP telah memetakan keterkaitan ke hampir semua pertanyaan CDP kepada prinsip accountability framework yang sesuai. Jadi seperti Anda lihat di sini, untuk pertanyaan 4.5 terkait dengan kebijakan, di sini itu terkait dengan prinsip 1 sampai dengan 4, khususnya dengan prinsip 3, yaitu spesifikasi komitmen. Jadi di sini juga Anda dapat melihat bahwa pada modul ini perusahaan dapat melaporkan sesuai dengan prinsip ketiga accountability framework, yang mana perusahaan dapat melaporkan mengenai cakupan dari kebijakan serta komitmen mereka. Jadi dapat kita lihat pertanyaan-pertanyaan di sini adalah seputar isi dan lingkup kebijakan, kebijakan khusus untuk suatu komoditas, dan juga komitmen publik perusahaan. Jadi di sini saya juga ingin memberikan contoh dari salah satu perusahaan yang ini saya ambil dari website mereka. Jadi perusahaan ini, Musimas, sudah memiliki kebijakan keberlanjutan, di mana di dalamnya mereka telah menjelaskan komitmen mereka. Yang dapat saya highlight, saya tidak akan membacakan semuanya, tapi yang dapat saya highlight di sini adalah mereka telah memiliki komitmen terhadap lingkungan, yang mana tadi sudah dibahas oleh FI. Mereka juga telah memiliki komitmen terhadap hak asasi manusia, seperti salah satunya adalah FPIC yang tadi sempat disinggung juga sebelumnya.
Dan juga yang penting di dalam kebijakan tersebut, mereka memberikan definisi serta cara implementasi dari kebijakan keberlanjutan mereka. Dan lanjut lagi, ini merupakan salah satu contoh dari salah satu jawaban kuesioner CDP, yaitu dari Unilever, yang mana di sini dapat kita highlight bahwa mereka tidak hanya memiliki komitmen terhadap lingkungan, masyarakat, tapi mereka juga memiliki komitmen dalam transparansi untuk pelaporan kemajuan target mereka dan juga pelaporan terhadap cara kerja mereka dengan pemasok. Jadi itu sekilas mengenai modul 4, jadi kita akan lanjut ke modul 6, yaitu modul implementasi. Dan ini modul implementasi ini merupakan salah satu modul yang paling penting, menurut saya itu paling penting di kuesioner CDP. Modul ini memiliki fokus yang tinggi mengenai bagaimana perusahaan berencana untuk mengimplementasi atau bahkan bagaimana mereka telah mengimplementasi kebijakan dan komitmen mereka yang terkait dengan isu terkait hutan. Dan seperti dapat dilihat di depan, isi modul ini mencakup bahasan mengenai target spesifik yang dimiliki perusahaan, khususnya untuk memperbaiki inisiatif keberlanjutan perusahaan, sistem ketertelusuran yang ada di dalam perusahaan. Setelah itu terdapat juga mengenai skema sertifikasi, terdapat juga mengenai kegiatan-kegiatan pelibatan, baik itu dengan petani swadaya, pemasok langsung dan juga tidak langsung, kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, serta kegiatan perusahaan dalam perlindungan dan juga restorasi keanekaragaman hayati. Dan untuk kuesioner versi minimum atau yang untuk UKM, hanya akan ditanyakan khususnya mengenai target, kemudian ketertelusuran, skema sertifikasi, serta kegiatan pelibatan pemasok. Dan sama seperti sebelumnya, pada modul ini juga terdapat beberapa pertanyaan di mana perusahaan dapat melakukan pelaporan sesuai dengan prinsip ketiga accountability framework, khususnya mengenai target yang terikat waktu dan juga hubungan dengan hukum yang berlaku. Jadi kalau Anda lihat di sini pertanyaan-pertanyaannya memang terkait dengan target, ada juga yang terkait dengan bagaimana Anda mengawasi kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, yang mana ini juga tadi kalau Anda lihat di guidance EFI akan dibahas mengenai poin-poin core principle ini. Jadi lanjut, di sini juga saya mengambil contoh lagi dari salah satu responden, dari salah satu jawaban responden CDP, yaitu dari Carrefour, mengenai target mereka. Dan lagi-lagi yang pernyataan ini yang dapat saya highlight adalah bahwa mereka targetnya telah mengkuantifikasi target, di mana di sana dapat terlihat 100% pasokan. Di sana juga mereka telah memberikan tenggat waktu dari target mereka, yaitu pada tahun 2020, dan juga mereka memberikan referensi terhadap standar yang diakui secara internasional, atau dari contoh ini mereka mengambil FSC, FSC Mix, dan PEFC. Dan selanjutnya, ini adalah modul yang paling terakhir yang ada pada modul kuesioner hutan CDP. Modul ini hanya akan muncul bagi perusahaan yang menerima permintaan dari perusahaan pembelinya untuk merespon ke CDP. Jadi tujuan dari modul ini sendiri adalah agar perusahaan pembeli dapat semakin mengerti, dapat meningkatkan pemahamannya akan bagaimana pemasok-pemasok mereka mengelola isu terkait lingkungan. Dan seperti yang ditampilkan di sini, modul ini mencakup mengenai pendahuluan, kemudian itu membahas mengenai jumlah yang dijual kepada pembeli mereka dan berapa banyak yang disertifikasi. Kemudian terdapat juga pertanyaan mengenai peluang kolaborasi. Jadi di sini pemasok dapat mengajukan ide-ide kolaborasi terkait proyek berkelanjutan dengan perusahaan pembeli mereka, dan juga terdapat pertanyaan yang terkait dengan emisi dari penggunaan lahan dan juga perubahan tata guna lahan, dan juga akan ditanyakan apakah perusahaan telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi emisi tersebut. Jadi itu tadi gambaran singkat mengenai isi dari kuesioner hutan CDP. Jadi yang saya bahas tadi hanya beberapa modul utama.
serta keselarasannya dengan accountability framework. Dan mungkin tadi Mbak Rini juga sudah membahas sedikit bahwa bagaimana CDP bekerja. Jadi perusahaan itu akan diberikan penilaian berdasarkan tingkat pelaporannya, dan ini merupakan tahapan penilaian pelaporan CDP. Jadi kalau Anda lihat, penilaian paling rendah adalah D, di mana artinya perusahaan setidaknya sudah memulai transparansi. Mungkin banyak jawaban yang belum diisi, tapi di sini kita melihat bahwa perusahaan sudah memiliki effort menuju transparansi. Dan kemudian setelah itu akan masuk ke tahapan C, nilai C, yaitu kesadaran, di mana perusahaan dinilai sudah dalam tahap mereka mengetahui dampak lingkungannya, serta mereka sudah mengerti ketergantungan usaha mereka terhadap lingkungan. Tapi yang perlu di-note adalah pada tahap ini, perusahaan belum mengambil tindakan apapun untuk mengelola dampak lingkungan mereka. Dan apabila kita naik satu level lagi, yaitu B, ini adalah ketika perusahaan sudah mengambil tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan mereka dan mengelola resiko mereka yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dan ini adalah nilai paling tinggi adalah A, dan ini adalah untuk perusahaan yang sudah melakukan praktik terbaik dalam masing-masing industri mereka dan juga untuk penggunaan masing-masing komoditasnya. Dan saat ini untuk kuesioner hutan CDP baru terdapat secara global, baru terdapat 8 perusahaan yang mendapatkan nilai A. Dan ini merupakan tingkat scoring dari CDP, dan kemudian ini juga sedikit akan saya bahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan, khususnya untuk perusahaan yang baru ingin memulai pelaporan pertama kali ke kuesioner hutan CDP. Jadi biasanya pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana apabila perusahaan memiliki keterbatasan sumber daya untuk melakukan pelaporan. Jadi dari CDP sendiri kami menyiapkan berbagai panduan pelaporan yang dapat diakses secara umum di website kami, dengan tujuan adalah panduan tersebut dapat membantu perusahaan untuk mengetahui tujuan dari masing-masing pertanyaan serta jawaban yang diharapkan dari masing-masing pertanyaan tersebut, dan atau jawaban yang diharapkan dari perusahaan dari masing-masing modul. Jadi nanti dengan dokumen panduan ini perusahaan dapat mengerti apa yang diharapkan dari mereka, dan juga terdapat dokumen panduan mengenai cara menggunakan sistem pelaporan CDP. Dan seperti yang setelah disebutkan sebelumnya, untuk perusahaan yang pertama kali merespon juga dapat menggunakan kuesioner versi minimum. Jadi ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ini pertanyaan yang muncul akan lebih sedikit. Jadi ini akan menjadi a good start apabila perusahaan ingin memulai mengerti mengenai apa itu kuesioner CDP, seberapa banyak pertanyaannya, pertanyaan apa saja, itu sudah dapat menggunakan kuesioner versi minimum. Dan sebelumnya juga mungkin saya lupa jelaskan tadi, di selain dokumen panduan, kami juga mengupload dokumen kuesioner CDP di website kami. Jadi perusahaan pun apabila tertarik mengenai kuesioner CDP dapat melihat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ditanyakan di dalam kuesioner hutan CDP. Dan selain itu juga saya dan juga Mbak Rini dapat menyediakan sesi one-on-one dengan perusahaan apabila ingin berkonsultasi mengenai pelaporan ke kuesioner hutan CDP. Dan pertanyaan kedua yang sering muncul adalah mengenai apabila perusahaan belum mulai mengumpulkan data. Jadi memang banyak pertanyaan kuantitatif dalam kuesioner hutan CDP, tapi perusahaan juga dapat memberikan jawaban kualitatif atau memberikan jawaban sebagian, dan juga dalam jawaban tersebut perusahaan diberikan kesempatan untuk menjelaskan mengapa mereka belum mengumpulkan data tersebut, atau setidaknya perusahaan dapat memberitahu bahwa mereka sedang dalam tahap pengumpulan data tersebut. Jadi untuk pengguna data, mereka juga dapat mengerti bahwa sebenarnya perusahaan ini sudah niat, hanya saja mereka masih dalam tahap pengumpulan data. Dan selain itu, perusahaan juga dapat menggunakan kuesioner CDP sebagai panduan bagi perusahaan mengenai apa saja mungkin poin-poin yang penting yang perlu diukur untuk mengolah resiko terkait hutan. Dan pertanyaan terakhir yang biasanya sering muncul adalah terkait skor. Bagaimana apabila kami merasa khawatir mengenai skor yang akan kami dapatkan. Jadi
lagi-lagi dari CDP kami terbuka mengenai cara penilaian kami, sehingga kami juga menyediakan dokumen panduan penilaian kuesioner untuk masing-masing pertanyaan. Jadi melalui dokumen ini, perusahaan dapat mengetahui kriteria penilaian yang digunakan oleh CDP, sehingga perusahaan dapat memahami poin-poin penting mana saja yang harus mendapatkan perhatian khusus dari perusahaan. Dan untuk perusahaan juga dapat memilih agar nilainya hanya dapat dilihat oleh perusahaan sendiri pada tahun pertama, sehingga nilai ini tidak akan terlihat di publik dan juga jadi nilai ini tidak akan terlihat untuk publik. Dan tadi seperti yang sudah saya sebutkan pada poin pertama, ini merupakan panduan bagi perusahaan di mana Anda dapat melihat webinar kami sebelumnya yang membahas mengenai masing-masing modul dan juga terdapat tips pelaporan pada webinar tersebut. Jadi ini webinar yang kami lakukan sekitar sebulan yang lalu. Dan juga terdapat rekaman mengenai cara mengakses dan menggunakan sistem pelaporan CDP dan juga kuesioner serta panduan pelaporan kuesioner CDP dalam bahasa Indonesia. Jadi nanti materi ini akan saya kirim kepada peserta sehingga nanti Anda dapat menggunakan link yang terdapat pada halaman slide ini untuk membuka masing-masing panduan ini. Dan ini merupakan siklus pelaporan CDP. Jadi saat ini perusahaan sudah dapat memulai untuk melakukan pelaporan ke CDP. Dan saat ini seperti kita lihat bahwa kita di bulan Juni, jadi kita sedang fokus pada rangkaian webinar. Dan nanti untuk tenggat waktu pelaporan adalah pada tanggal 26 Agustus. Jadi tadi merupakan slide terakhir dari saya dan itu juga slide terakhir untuk materi hari ini. Semoga informasi yang saya sampaikan tadi dapat memberikan gambaran mengenai kuesioner hutan CDP dan saya harap itu dapat bermanfaat bagi Anda. Baik, sekarang saya kembalikan kepada Mbak Rini untuk memandu sesi tanya-jawab. Terima kasih Wisnu atas penjelasannya. Kita punya waktu sekitar 20 menit untuk sesi tanya-jawab dan kita sudah memiliki beberapa pertanyaan. Banyak pertanyaannya ditujukan kepada Afi. Langsung saja saya bacakan pertanyaan yang pertama, yaitu apakah perusahaan yang sudah tidak memiliki program perluasan lahan dan atau pembukaan lahan baru, apakah mereka tetap harus membuat komitmen ini? Mungkin Nadine atau Mas Riko bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi, ya walaupun seperti tadi disampaikan baik dari CDP maupun AFI bahwa komitmen yang tertera secara publik itu penting jika memang perusahaan ingin mendemonstrasikan kepada para stakeholder-nya bahwa memang serius untuk tidak melakukan hal-hal ini. Jadi sulit sekali bagi mungkin para pembeli, buyer ataupun investor ataupun stakeholder lainnya yang akan sulit bagi mereka untuk memahami seberapa jauh komitmen perusahaan jika tidak dinyatakan atau tidak tertera secara publik. Jadi memang ini juga memang menjadi salah satu prinsip inti yang diajukan oleh Accountability Framework, bahwa komitmen sebaiknya disebutkan dan di-share secara publik. Seperti itu. Ada yang mau ditambahkan dari Riko, rekan saya dari WRI Indonesia? Saya pikir cukup, Mbak, untuk jawaban dari Mbak Nadine. Cuman ada beberapa pertanyaan juga yang dari Q&A box juga, itu mungkin juga sudah saya sempat jawab di chat box-nya juga. Mungkin saya langsung bacakan juga ya, nggak apa ya, atau gimana? Mungkin ini Mas, kita go one by one ya. Aku udah link semua. Memang tadi udah ada yang dijawab, tapi biar yang lainnya juga tahu pertanyaannya dan jawabannya, kita will go one by one. Is it okay? Oke. Oke, great. Oke, jadi terima kasih atas jawabannya Nadine. Lalu ada pertanyaan lagi, apakah ada semacam audit surveillance jika sebuah perusahaan sudah align dengan EFI?
Ya, ini sempat saya jawab di chat box-nya. Jadi pertanyaan dari Bramudia Christine. Jadi sebenarnya dikarenakan AFI ya bukan sebuah pelaporan yang terkhusus, jadi memang sebenarnya tidak ada audit surveillance khusus, sehingga karena AFI juga sudah align dengan beberapa skema sertifikasi, sehingga setiap kemajuan atau progres yang ingin dilaporkan itu dapat dilaporkan sesuai dengan definisi AFI dengan embed dengan beberapa skema sertifikasi yang ada. Mungkin ada tambahan dari Mbak Nadine? Ya, selain skema sertifikasi yang tentunya memberikan ada kriteria verifikasi atau audit seperti di share CDP hari ini, bisa juga menggunakan platform pelaporan seperti CDP contohnya untuk mendemonstrasikan progres terhadap prinsip-prinsip inti accountability framework. Jadi lagi-lagi AFI sendiri adalah panduan, bisa dibilang kamus atau ensiklopedi. Jadi bisa dipahami ekspektasi-ekspektasinya, tetapi AFI sendiri tidak akan melakukan proses auditing atau verifikasi. Ya, seperti itu. Saya akan berhenti di situ. Ada memang mungkin kalau bisa di-share perusahaan yang melalui proses analisa atau baseline assessment begitu mengenai terhadap elemen-elemen IFI dengan tools yang tadi kami sudah share, ada checklist tool memang yang bisa digunakan, dan bisa saja perusahaan tersebut dibantu oleh pihak luar, mungkin konsultan atau pihak atau LSM yang menjadi partnernya, dan itu memang sesuai dengan itu intinya terserah dengan perusahaan jika ingin melakukan itu, dan itu dapat saja dilakukan jika memang ingin melihat kesesuaian dengan prinsip-prinsip di dalam AFI, dan memang ada beberapa perusahaan yang melakukan itu. Tetapi AFI sendiri tidak melakukan atau memberikan service atau aktivitas verifikasi atau auditing. Terima kasih Nadine. Ini kita punya long list ya pertanyaannya. Terus pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada definisi IP atau LC yang jelas di dalam AFI? Karena mengingat tidak semua masyarakat adalah termasuk masyarakat tempatan atau indigenous. Sepertinya ada ya, saya juga walaupun bekerja setiap hari di AFI, karena AFI ini framework-nya besar sekali dan elemennya banyak, tidak hafal di luar kepala definisi itu sendiri, tetapi bisa dilihat di dalam definisi dokumen Terms and Definitions AFI, dan di situ ada kategori definisi-definisi yang terkait dengan hak asasi manusia, dan itu ada di bawah kategori itu. Oke. Ya. Lalu ada yang minta boleh di-share link glosarium supaya bisa saya download. Mungkin nanti kita kasih linknya aja kali Nadine ketika bahan presentasi diberikan ke peserta, kalau bisa dikasih link glosariumnya. Boleh sekali. Okay. Bisa juga nanti mungkin Riko sambil cari linknya dan di drop di chat box juga kalau Oke. Good. Kalau mungkin tapi akan kita kirimkan juga link-linknya. Oke, sip. Pertanyaan selanjutnya adalah, sorry ngebut banyak masalah ini. Apakah terdapat aktivitas yang lebih mudah dan cepat yang bisa dijalankan oleh supplier, terutama smallholders, agar dapat menjaga komitmen perusahaan terkait deforestasi? Itu pertanyaan bagus sekali, dan sepertinya ini juga yang menjadi fokus koalisi NGO AFI yang ingin sebenarnya lebih banyak fokus untuk support bisa dibilang perusahaan-perusahaan yang mungkin baru memulai perjalanan tanpa deforestasinya, dan juga untuk perusahaan-perusahaan yang lebih kecil. Mengenai cara cepat
seperti pasti kasus per kasus ya, tetapi memang bisa dimulai dengan panduan AFI itu sendiri, karena di dalam accountability framework jelas apa ya, elemen-elemen yang menjadi ekspektasi. Jika tentunya hal itu juga harus bisa dikerjasamakan dengan atau disesuaikan dengan ekspektasi yang ada dari para pembeli atau buyers-nya. Dan menurut kami di AFI memang sebenarnya kerjasama yang bisa paling efektif untuk memastikan pencapaian atau komitmen atau pengurangan risiko itu melalui kerjasama yang terjadi melalui dalam rantai pasok atau supply chain. Jadi mungkin tidak bisa menjawab secara langsung, tetapi kita bisa terbuka juga untuk mendalami diskusi ini kalau memang diperlukan dengan session one-on-one. Karena itu terkait dengan banyak elemen panduan AFI juga, pertanyaan tersebut. Oke, makasih. Lalu ada lagi nih, apa yang akan dilakukan EFI jika sebuah perusahaan sudah align, akan tetapi mereka melanggar komitmen tersebut di kemudian hari? Apakah perusahaan tersebut masih bisa untuk bergabung kembali dengan EFI? Jadi karena EFI sendiri ini juga tidak ada konsorsium atau membership atau seperti sertifikasi gitu, di mana jika ada pelanggaran kemudian bisa terjadi disasosiasi seperti itu. Lagi-lagi karena AFI atau Accountability Framework sendiri adalah panduan, ini memang voluntary tergantung pada perusahaan sejauh mana dia mau mengimplementasikannya. Dan karena seperti yang tadi sudah di-share oleh Rini di awal presentasi, ekspektasi untuk komitmen yang kuat dan kemudian implementasi komitmen seperti komitmen NDPI ini sudah semakin mainstream. Ini menjadi cara perusahaan dapat mengurangi risiko operasional perusahaannya sendiri dan juga untuk memastikan akses pasar jika dia memang benar-benar bisa mengimplementasikan praktik-praktik terbaik seperti yang diajukan di dalam EFI. Jadi di dalam accountability framework atau AFI itu sendiri tidak ada yang masuk dan tidak ada yang keluar karena lagi-lagi netral sebagai panduan yang bisa dipakai oleh siapapun dalam waktu kapanpun. Jadi jika misalnya komitmen terlanggar atau terjadi pelanggaran, bisa kembali melihat panduan itu untuk kembali memperbaiki kinerjanya. Tapi tentunya panduan ini ada dibentuk supaya pelanggaran tidak terjadi karena lagi-lagi ekspektasi dan aturan-aturannya bisa dibilang begitu sudah jelas tertera. Begitu. Oke. Makasih Nadine atas jawabannya. Kita masih punya sekitar 7 pertanyaan lagi Nadine, so I appreciate kalau kita bisa cover semuanya. Nggak ada yang buat CDP ya? Kebetulan kamu lagi ini ya, guest star-nya. Ini ada pertanyaan, menurut CDP atau FI, jika satu perusahaan memiliki komitmen yang mencakup seluruh rantai pasokannya, bagaimana dengan perusahaan lain yang bukan pemasok tapi satu grup dengan pemasok? Apakah juga harus mengikuti komitmen yang ada? Terima kasih. Monggo Nadine duluan. Jadi di dalam ini juga tergantung pada komitmen perusahaan itu sendiri. Jadi kan yang menjadi acuan adalah komitmen perusahaan itu tersebut. Lagi-lagi accountability framework bisa memberikan panduan komitmen itu harusnya isinya apa, tetapi apa yang berada di dalam komitmen perusahaan tersebutlah yang menjadi acuan pencapaian atau tidak. Memang sebagai praktek terbaik, komitmen itu harus mencakup seluruh segmen bisnis perusahaan dan juga
kepada semua supplier pemasoknya, baik itu direct maupun indirect. Itu praktek terbaiknya ya. Dan rata-rata memang sekarang komitmen NDPI yang komprehensif juga mencakup indirect suppliers, dan ketika kita bilang supplier, dan kata supplier ini kan pasti adalah dia sebuah perusahaan, dan lagi-lagi kalau bisa dilihat di dalam definisi perusahaan accountability framework ini juga mencakup grup perusahaan. Jadi jawabannya ya, termasuk juga. Oke, terima kasih. Mungkin dari CDP menambahkan saja, sudah dijawab tadi oleh Nadine, tapi dari sisi pelaporan, CDP selalu menanyakan kepada perusahaan terkait boundary-nya ini, scope dari pelaporannya, apakah mencakup bisnis perusahaan sendiri atau rantai pasoknya juga gitu. Jadi selalu kita kasih option ke perusahaan untuk mengungkapkan aktivitas atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan terkait dengan hal tersebut. Lalu kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Apakah perusahaan yang sudah memiliki sertifikat RSPO dan ISPO dapat membuat komitmen terhadap EFI? Ini sebenarnya pertanyaannya nggak ada dapat atau perlu. Ya. Jadi tolong dijawab, Nadine. Betul, itu sudah dijawab oleh Rini. Jadi tidak ada kata dapat atau perlu. Jadi dalam arti lagi-lagi kalau kita mengangkat melihat kamus atau panduan atau ensiklopedia itu kan karena kita mau mengecek apakah referensi atau informasi dari suatu hal yang kita lakukan itu benar atau tidak. Jadi itulah tujuan dari EFI. Tapi bisa saya elaborasi sedikit lagi untuk sertifikasi, terutama untuk RSPO itu sendiri. Kami juga sedang banyak kerjasama dengan RSPO di balik layar. Bahkan kalau dilihat definisi deforestation yang diangkat RSPO itu adalah definisi dari accountability framework. Dan juga ada proses-proses kerjasama lainnya yang bisa ditunggu juga dalam waktu dekat. Akan ada joint communications atau joint statement antara EFI dengan RSPO. Jadi mungkin yang bisa dilihat, dan ini juga mungkin butuh sesi khusus sendiri kalau memang butuh, bagian-bagian mana yang mungkin belum termasuk di dalam cakupan RSPO. Jadi itu bisa EFI atau accountability framework bisa bisa bersifat komplement terhadap sertifikasi. Jadi sertifikasi memang di-acknowledge sebagai cara yang tepat untuk memenuhi komitmen perusahaan, terutama jika sertifikasi tersebut selaras dengan EFI. Tetapi ada juga area-area di luar sertifikasi, contohnya seperti kerjasama di dalam landscape engagement atau jurisdictional engagement, kemudian pelaporan yang harus terjadi untuk yang mewakili seluruh rantai pasok. Itu ekspektasi seperti itu kan belum tertera di dalam RSPO, dan di situ perusahaan dapat melakukan complement the certification dengan melakukan implementasi kegiatan-kegiatan tersebut yang ada panduannya di dalam accountability framework. Jadi seperti itu. Jadi di mana sertifikasi itu selaras dengan EFI itu merupakan jalan terbaik. Namun jika perusahaan melakukan komitmen atau kegiatan di luar sertifikasi yang berupaya, di mana ia berupaya untuk mendemonstrasikan komitmennya lebih lanjut, lebih luas dari mungkin rantai pasoknya dia sendiri, banyak panduan di dalam accountability framework yang juga bisa digunakan untuk hal itu. Seperti itu sepertinya, soalnya sekarang juga banyak perusahaan yang melihat bahwa sertifikasi bukan satu-satunya bisa dihubungkan atau bisa dikomplement dengan approach lain untuk mengurangi risiko di dalam rantai pasokan atau operasional perusahaan.
Ya, terima kasih Nadine. Karena waktu kita juga yang terbatas, saya akan kasih satu lagi pertanyaan. Dan bagi pertanyaan yang belum dijawab, akan kami jawab, akan kami kirimkan jawabannya ke penanya langsung. Sekarang pertanyaan terakhir untuk CDP. Silakan Wisnu. Pertanyaannya adalah, apakah kita dapat mengetahui investor mana yang meminta disclosure kita? Ya, mungkin nanti Mbak Rini juga bisa menambahkan. Jadi sebenarnya untuk mengetahui investor mana yang meminta disclosure kita itu bisa diakses di web CDP. Nanti juga akan saya berikan list of investor yang memang bekerja sama dengan CDP. Jadi tadi seperti juga yang sudah disebutkan oleh Mbak Rini di awal, itu jumlah investornya sekitar 500 investor. Dan itu kebanyakan adalah investor global, dan investor ini terdiri dari investor yang sudah kerjasama dengan CDP, dan mereka rata-rata meminta perusahaan untuk melaporkan data ke CDP karena mereka membutuhkan data tersebut untuk analisa investasi mereka dari sisi lingkungan. Jadi mungkin kalau jawaban singkatnya adalah datanya nanti bisa saya berikan untuk list of our investor. Dan gunanya untuk apa? Gunanya nanti untuk investor adalah untuk analisa data lingkungan yang nanti akan digunakan untuk keputusan investasi jangka panjang mereka. Jadi mungkin tambahan sedikit juga, dan kebanyakan investor ini adalah pension fund, jadi emang investor yang memiliki investment horizon atau jangka investasi waktu panjang, karena memang bisa kita lihat bahwa dampak lingkungan ini bukan bisa dilihat langsung, tapi ini biasanya akan berlaku dalam jangka waktu lama. Oleh sebab itu memang kebanyakan investor adalah investor yang memiliki jangka waktu investasi jangka panjang. Mungkin dari Mbak Rini juga bisa menambahkan untuk poin terkait ini. Sepertinya sudah dijawab langsung oleh Wisnu, tapi juga ada tambahan setiap tahun CDP mengadakan yang disebut namanya non-disclosure campaign, di mana dari 515 investor tersebut, beberapa memang benar-benar mentargetkan untuk melakukan pelibatan langsung ke perusahaan. Dan ini daftarnya juga dapat diakses di website CDP. Nanti Wisnu bisa kasih linknya kalau Bapak dan Ibu ingin tahu bagaimana cara non-disclosure campaign dan bagaimana cara investor melakukan pelibatan langsung kepada perusahaan-perusahaan di dunia. Baiklah, karena waktu juga yang tidak cukup dan tadi seperti saya sebutkan, kami akan menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu melalui email. Dan sebelum kita masuk ke penutup, kami ingin meminta partisipasi Bapak dan Ibu sekalian untuk untuk mengisi polling mengenai pemahaman terkait isi dari webinar kita hari ini guna untuk evaluasi internal kami. Pertanyaan sudah saya sebutkan, sudah saya tayangkan di layar. Mohon pilih jawaban Bapak dan Ibu sekalian. Sambil menunggu polling selesai, saya juga akan, ini pertanyaannya, lupa. Lalu silahkan dipilih. Tadi sudah disebutkan bahwa CDP sendiri sudah memiliki beberapa webinar di pipeline. Yang paling dekat adalah webinar lanjutan dari webinar ini yang dengan fokus mendorong aksi untuk transformasi menuju rantai pasok yang etis dan berkelanjutan yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 15 Juli 2020. Untuk undangan akan kami kirimkan mendekati hari H, mungkin di awal Juli. Lalu jika Bapak dan Ibu ingin mengetahui kerja CDP, kami sudah meluncurkan beberapa publikasi hasil riset dari data yang kami terima. Ada beberapa buku yang sudah ada beberapa publikasi yang sudah ditranslasikan ke bahasa Indonesia. Linknya juga bisa dapat diperoleh di halaman ini. Sekian sebelumnya saya akan tutup poll kita hari ini. Sekian presentasi kami hari ini. Sebelum kita berpisah, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas atensi Bapak dan Ibu sekalian dan juga masukannya. Semoga kita dapat
berjumpa lagi di acara-acara CDP, webinar CDP mungkin bareng Afi lagi di kemudian hari. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.